Apa kabar Indonesia siang? Pemirsa, gara-gara iPhone hilang di pesawat Garuda, seluruh kru penerbangan Jakarta-Melbourne pada 6 Juni lalu dibebas tugaskan. Ada kru yang diyakini terlibat pencurian ponsel seorang penumpang tersebut dan kasus ini pun diunggah ke media sosial. Halo, selamat pagi. Ini Michael Cendara. Mungkin beberapa hari ini kasus yang dialami penumpang Garuda, Michael Cendara, lewat di beranda media sosial Anda. Yang membuat geleng-geleng kepala diduga kuat iPhone milik Michael yang hilang di penerbangan Garuda Jakarta Melbourne 6 Juni lalu dicuri oleh kru pesawat pelat merah itu. Kok bisa-bisanya ada ponsel hilang dalam pesawat maskapai kebanggaan Indonesia itu? Halo, selamat pagi. Ini Michael Cendara. Tanggal 6 Juni, sekarang jam 1, baru tiba di Melbourne dengan pesawat GA716 dari Jakarta ke Melbourne. Saya masuk ke gate boarding jam 1.55 dan setelah itu saya taruh HP saya di kursi nomornya 30D dan saya tidur dan anak saya tidur di baris itu. Dan pagi ini ketika kita mau keluar dari pesawat, saya cek loket kantong itu dan ternyata tidak ada. HP saya sudah hilang. Mengetahui ponselnya hilang, Michael langsung menghubungi manajemen Garuda Indonesia di Melbourne. Di saat yang sama, Michael terus melacak keberadaan ponselnya itu karena ia merupakan seorang CEO dan ponsel tersebut sangat krusial bagi pekerjaannya. Terlepas dari itu, mencuri bukanlah perilaku yang dibenarkan oleh hukum manapun. Michael lalu berhasil melacak iPhone-nya di Hotel Mercure South Bank. Ia pun mengejar ponselnya ke hotel tersebut yang ternyata ada sekitar 20 warga Indonesia menginap di sana. Siapa mereka? Iya, mereka adalah kru pesawat Garuda Indonesia yang pada 6 Juni dini hari ditumpangi Michael dan keluarga. Michael pun kembali menghubungi perwakilan Garuda di Melbourne yang kemudian melakukan pencarian di Hotel Mercure di tempat para kru Garuda menginap. Tapi iPhone Michael tetap tidak ketemu. Michael tak berputus asa dan melanjutkan pencarian ponselnya itu yang ternyata berakhir di Sungai Yara. Michael menduga pencurinya telah membuang ponselnya itu untuk menghilangkan jejak setelah pencarian di kamar-kamar kru Garuda di Hotel Mercure gagal menemukan iPhone Michael. Sungai Yara terletak 100 meter dari Hotel Mercure. Ia menemukan lokasi ponselnya tersebut sekitar 40 menit setelah kru Garuda meninggalkan Hotel Mercure. Michael pun langsung menghubungi kepolisian Victoria dan Polisi Federal Australia AFP. Ia menyertakan seluruh bukti yang dimiliki. Sudah jam 5 waktu Melbourne, saya bersama dengan Pak Samuel dan Pak Rido dari GM Garuda. Kami udah mencari, sekarang HP-nya bergerak sekarang kita sampai ke tempat sampah juga, HP-nya sudah bergerak. Tadinya di hotel di Mercure Melbourne South Bank. Yeah, it's okay, mate. No, thank you so much. It's all empty. Yeah. Okay. Yeah. Jadi tiada lain dan tiada bukan, asumsi terkuat adalah kru Garuda. Okay, thank you. Belakangan, manajemen Garuda Indonesia memutuskan untuk membebas tugaskan seluruh awak kabin dalam penerbangan GA716. Lalu, apakah pelaku yang menjarah iPhone Michael berhasil ditemukan? Pemirsa, kasus kehilangan iPhone seorang penumpang Garuda Indonesia ini memang menyita perhatian di media sosial. Untuk itu kami ajak Anda langsung bergabung dengan korban, ada Michael Cendara. Selamat siang Mas Michael. Selamat siang Mbak Rehana dan Mbak Ana. Mas Michael, gimana kondisinya saat ini? Artinya belum ditemukan sampai sekarang handphonenya? Belum, Mbak. Belum. Sejauh ini pencarian prosesnya, apakah masih terus dilanjutkan atau sudah berhenti sampai sini saja? Saya sudah menyerahkan laporan kehilangan ini ke kepolisian. Jadi Victoria Police dan Australian Federal Police
Ya kita tunggu aja gimana ke depannya. Baik, Mas Michael, tapi respon dari pihak Garuda setelah kejadian ini viral seperti apa, Mas? Responnya sama seperti yang mungkin publik tahu ya. Jadi saya dapat statement dari publik itu bahwa kru sudah dibebas tugaskan, yang sangat saya sesalkan, dan saya sampaikan juga di Instagram pribadi saya bahwa ini adalah ulah oknum, bukan kru atau brand Garuda. Jadi sama seperti publik. Oke, sejauh ini adakah update informasi dari pemeriksaan pihak kepolisian tadi yang sudah dilaporkan oleh Mas Michael? Belum. Belum ada. Mas Michael, sorry, Ya. sebelumnya berdomisili apakah memang di Melbourne atau di mana? Saya domisili sekarang di Jakarta, tapi saya pulang pergi karena saya punya 2 rumah. Oke, Oke, baik, Mas. Mas Michael, tapi artinya pihak dari Garuda Indonesia sama sekali tidak memberikan ganti rugi begitu, Mas? Saya belum ada yang hubungin saya. Oke. Sorry Mas Michael, gimana Mas? Belum ada dari pihak Garuda yang menghubungi saya. Oke, setelah kemudian kasus ini perihal ganti viral. rugi ya. Perihal ganti Iya. rugi ini. Ya. Oke, Dan setelah saya kemudian tidak kasus ini pernah viral, menuntut. tanggapan Anda seperti apa? Oh, saya tidak pernah menuntut ganti rugi kan. Saya tidak pernah di Instagram pribadi saya. Tanggapan pribadi saya terhadap kasus ini viral. Itu pertanyaannya ya. Jadi ya saya tidak menyangka kasus ini akan viral. Itu pertama. Karena yang saya inginkan adalah keadilan, kebenaran, truth. Saya cuma menyajikan fakta, dan dari fakta itu mungkin bisa ditarik kesimpulan, dan saya minta investigasi penuh seperti itu. Baik, Mas Michael, kan informasinya Anda juga kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak dari kepolisian Australia. Hingga saat ini update-nya seperti apa, Mas? Belum ada, masih dalam proses investigasi. Oke, artinya untuk CCTV, lokasi-lokasi ini kan sebenarnya ada ya Mas. Kalau dibuka bisa terlihat siapa sebenarnya yang kemudian berjalan dari Hotel Mercure tersebut ke Yarra River ini. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi ini? Belum, saya tidak sama sekali ada yang menghubungi, baik itu dari, saya punya satu kontak yaitu dari Victoria Police yang sudah menghubungi saya, tapi selain itu belum ada. Dan saya penasaran juga ya, apakah dari pihak Garuda juga sudah melakukan pelaporan mungkin dari pihak Garuda Indonesia di Indonesia terutama ya, bukan di Melbourne. Karena mungkin ada kerjasama dengan pihak kepolisian di Australia. Saya kurang tahu itu, saya nggak tahu internal Garuda seperti apa untuk penanganan masalah investigasi ini. Baik, Mas Michael, kan informasinya dalam hotel tersebut ada sekitar 20 orang, tapi sudah adakah orang yang dicurigai dari Mas Michael sendiri, Mas, sejauh ini? Oke, saya ada suspek, dan saya sudah sampaikan juga ke pihak Garuda dan juga pihak kepolisian. Oke, Mas Michael, berkaitan dengan pencarian ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian di daerah Victoria, betul ya Mas ya? Nah, untuk pihak kepolisian sendiri apakah kemudian memberikan tenggat waktu proses investigasi biasanya berapa lama hingga akhirnya ini kan dari tanggal 6 Juni, betul ya Mas? Betul. Tidak ada ya, mungkin karena ini kasusnya rumit kan. Pertama kejadiannya tuh di pesawat, berarti kan international flight. Kejadiannya bisa terjadi di Indonesia atau di Papua Nugini atau di Australia. Kemudian juga itu pertama eventnya, pencurian iPhone di dalam pesawat ketika penerbangan. Yang kedua eventnya adalah aset orang atau aset pribadi saya dibawa keluar di negara bagian Victoria, kemudian dispose alias dihilangkan. Jadi itu dua kejadian ya, mungkin sulit. Jadi ini saya menjawab pertanyaan,
mungkin kerumitan dari masalah ini yang membuat proses ini menjadi lama mungkin. Oke, baik Mas Michael, tentunya kita juga semua mendoakan dan juga semoga kejadian ini tidak terjadi lagi, semoga juga menemui titik terang. Terima kasih Mas Michael. Keadilan ya sudah- tadi, Mas Michael Betul mencari keadilan sekali. begitu ya, agar tidak terjadi lagi. Terima kasih. kasih Nah, saya Mas Michael sebenarnya sudah mencari- bergabung di sorry. Apa Kabar Indonesia Siang. Oke, makasih. Iya, iya Ya, Mas silakan Michael. Mas Michael Ya, ingin menyampaikan saya- apa Mas? ya, Boleh? Ya, tadi kan kakak nanya apa yang sebenarnya saya inginkan. Saya ingin menaikkan awareness. Jadi saya membuat viral itu supaya jangan sampai terjadi kasus seperti ini lagi. Pertama, kalau oknumnya tidak tertangkap, berarti kan ada potensial semua penumpang Garuda memiliki potensi untuk mendapatkan musibah pencurian. Kedua, ini bisa terjadi di mana saja, tidak cuma di pesawat, di bis, di kereta api, di transportasi manapun. Dan saya ingin menaikkan awareness tentang safety dan kita lebih waspada seperti itu. Baik, tentunya ini juga menjadi Oh, dan salah juga, satu satu lagi juga, saya, Mhm. boleh saya tambahkan? Karena Boleh, silakan, Mas. saya adalah seorang ayah, saya punya 4 anak, tapi 2 yang bepergian dengan saya sangat kecil ya, usia 5 dan 3. Jadi saya ingin pesan untuk family yang traveling dengan anak kecil. Jadi benar-benar waspada. Karena saya ingin meluruskan, kursi itu tidak kosong. Kursi itu ada yang tidur, yaitu anak saya berusia 5 tahun. Dan handphone itu di dalam pocket, di dalam saku, dan itu harus dirogoh. Jadi sudah ada motif untuk mengambil itu, bukan cuma karena ada kesempatan. Jadi saya ingin meluruskan opini di publik bahwa ketinggalan, lalai, itu bisa terjadi dimanapun. Jadi saya pindah, walaupun saya pindah dua bangku pun, kalau kita semua tidur dan bangku itu ada penumpangnya, itu bisa terjadi ke siapa saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Michael sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu, semoga keadilan terungkap.